sendiri. Mantap bro, mantap. Hah? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada semangka. Hah? Semangka. Lihat paniknya lagi. Hah? Ekspresi panik. Naturali. Aduh, kayaknya aku paling tahu kayak gitu sih. Kalau mau tugas ke depan. Bentar cenah nanti ke depan. Dua WC. Hah? Itu mah nanti singa. Masuk. Aku jadi minder ya kalau ada kamera.
Cek. Depan kok. Depan. Shalom Bapak Ibu teman-teman terkasih, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Kita maju ke depan, kita rapatkan barisan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada hadir di tempat ini, semoga anak kasih dan anugerah. Walaupun cuacanya angin, tadi hujan, pasti banyak yang nggak enak badan, tapi Tuhan menuntut kita untuk memberikan kita semangat kesembuhan hadir di tempat ini. Amin. Karena hari ini kita boleh merasakan kebahagiaan bersama-sama di tempat ini. Kita makin berdiri, kita katakan hari ini bersabar.
Selalu bersamaku.
sesungguhnya Engkau yang selalu dalam Tuhan. Apapun yang kami jalani, apapun yang kami alami, semua akan indah saat kami berjalan bersama. Terima kasih, terima kasih Yesus. Bapak, malam ini kami mau belajar untuk merefleksikan apa yang telah kami alami sepanjang tahun 2020. Banyak hal yang kami temui sebagai perjalanan hidup kami, terutama di tahun 2020. Dan setiap perjalanan itu bukan berarti kami mengalami masa-masa yang penuh suka. Kadang kami mengalami masa yang penuh duka, seperti berjalan. Kadang kami melewati jalan yang begitu mulus, tetapi kadang kami menghadapi jalan yang berbatu yang menyakiti kaki kami. Kami tak akan mampu berjalan sendiri tanpa Engkau bersama kami. Bapa, tuntun kami selalu dalam refleksi kami malam ini. Biar kami mengerti apa yang harus kami lakukan di setiap perjalanan yang kami jalani, di setiap musim kehidupan yang kami lalui. Tahun 2025 akan segera berakhir, tapi bukan berarti berhenti juga perjalanan kami. Tapi Engkau menunjukkan betapa Engkau selalu ada bagi kami. Tak pernah sedetik Engkau tinggalkan kami. Dalam perjalanan hidup dan iman kami, seringkali kami merasakan luka. Dan luka yang timbul bukan karena orang yang kami tidak kenal, tapi mereka yang menimbulkan luka adalah mereka yang kami kasihi. Dalam keluarga kami, tanpa sadar, seringkali kami terluka, bahkan kami menimbulkan luka bagi orang yang kami kasihi. Baik dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, maupun dalam pikiran kami. Bapa, begitu banyak hal yang telah kami lakukan, tapi kami mau fokus di 2020. Apakah ada luka di hati kami yang timbul dalam keluarga kami? Kami memulai tahun 2025 dengan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau selalu ada bagi kami di setiap musim hidup kami. Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya bersamamu semua dapat kami lakukan. Tapi seringkali tanpa kami sadari, berjalannya waktu membuat kami terluka. Mungkin ada perkataan yang diucapkan oleh orang yang kami kasih. Kok kamu begitu sih? Begini aja kok gak bisa? Semua itu tanpa sadar membuat kita terluka. Kita merasa direndahkan, dianggap tidak mampu. Kita mencoba menganggap perkataan itu adalah hal yang biasa di bawah alam sadar kita. Perkataan itu membuat kita terluka. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, tapi kita sebagai manusia biasa seringkali jatuh dan terus jatuh. Seringkali kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Aku selalu rindu untuk bersekutu dekat dengan Engkau.
Tetapi mengapa luka itu ada? Mungkin secara manusia kita berkata, aku tidak terluka. Tapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, menunjukkan kita terluka. Saat kita bertemu dengan mereka yang melukai hati kita, kita merasa marah, kita merasa sedih, kita merasa kecewa. Itu luka di hati kita. Malam ini kita mau ingat-ingat lagi apa yang telah kita lalui. Karena hati ini merasa begitu sakit saat ada ucapan dari mereka kita kasihi kepada kita, atau adakah perbuatan yang orang yang kita kasihi lakukan yang tanpa sadar membuat kita merasa sakit hati, sedih. Atau seringkali kita membandingkan kehidupan kita dengan mereka yang lain. Seringkali kita bertanya, mengapa keluarga itu lebih baik daripada keluarga kita? Mengapa itu terjadi? Itu semua menunjukkan kita terluka. Kita tanpa sadar seringkali berkata, Tuhan, aku baik-baik saja. Tapi hati kita menangis. Hati kita kecewa. Hati kita marah. Karena ada luka di hati kita. Hari demi hari berlalu. Minggu demi minggu berganti. Bulan berganti bulan. Saat ini 2025 akan segera selesai. Tapi apakah hati kita telah bersih dari luka? Apakah kita mampu memaafkan mereka yang melukai hati kita? Mereka yang setiap hari kita lihat, mereka yang setiap hari berteduh sama dengan kita. Dalam keluarga kecil kita, dalam keluarga yang lebih besar, dalam lingkungan, dalam komunitas, seringkali luka itu muncul. Bapak Ibu, malam ini mari kita lihat hati kita. Apakah ada perasaan-perasaan sedih, kecewa, marah, kesal saat kita mengingat suatu kejadian atau mengingat seseorang di tahun 2025 ini? Kita minta bimbingan Roh Kudus untuk membantu kita melihat setiap kejadian, perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan mereka kepada kita, mereka yang kita kasih, atau bahkan sebaliknya, kita yang membuat luka bagi mereka yang kita kasihi. Sebagai seorang orang tua, tanpa sadar kita membandingkan kita dengan orang lain, dan itu menimbulkan luka bagi anak kita. Atau kita membandingkan kehidupan pekerjaan kita dengan tetangga atau rekan kerja. Malam ini, kalau kita masih malas untuk ikut dalam suatu pertemuan lingkungan atau ikut
dalam bersama doa. Mengapa itu terjadi? Apa karena ada luka? Karena saya tidak mau ketemu si A, saya tidak mau bersama dengan si B. Atau karena saya malas? Kenapa saya malas? Sebagai manusia kita minta mencari alasan, pembenaran diri. Tapi malam ini Tuhan katakan, lihat hati. Apa yang engkau rasakan? Malam ini kita diajak untuk belajar mengampuni segala luka yang timbul di hati kita. Bukan hal yang gampang untuk mengampuni, memaafkan mereka yang setiap hari kita temui. Tapi Tuhan berkata, jangan pakai topeng. Lepaskan itu semua. Belajarlah untuk memaafkan dari hati yang terdalam, seperti teladan Yesus yang itu. Saat ini, dengan penuh iman, mari kita menyanyikan lagu. Seringkali setelah bibir kami berkata kami mau mengampuni, tapi hati kami belum mampu mengampuni. Seringkali kami menganggap kami yang lebih benar. Mengapa kami harus meminta ampun, meminta maaf? Kerendahan hati adalah saat kita mau meminta maaf, walaupun kita tidak bersalah. Dan teladan itu telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Walaupun ia tidak berdosa, tapi Yesus mau hadir bagi kita untuk menebus kita. Malam ini keibuan kita mungkin berkata, tak ada yang saya lakukan. Tapi seringkali luka yang terjadi tidak kita sadari. Buka hati kita. Rasakan setiap perasaan yang timbul di panjang 2025 ini. Pernahkah aku tidak terluka oleh
mereka yang mengasihimu. Papa, mamaku, pasanganku, anak-anakku, saudara-saudaraku, teman-teman baikku yang telah kau anggap sebagai keluargaku. Teman-teman satu lingkungan denganku, teman-teman satu komunitasku. Biarkan rasa yang ada di hati kita muncul, yang mau kita bawa kepada Tuhan. Karena saat kita tidak mampu untuk mengampuni, kita mau belajar seperti Yesus yang mau selalu mengampuni, yang selalu memberikan maaf bagi kita. Seringkali perkataan kita, perbuatan kita, bahkan pikiran kita menyakiti hati Yesus. Tetapi saat kita kembali kepadanya, Yesus yang setia selalu mengampuni. Ajar kami untuk mengampuni selalu, bahkan saat hati kita terluka. Ajar kami untuk terus mengasihi saat hidup kami dihakimi. Ketika hatiku lagi sakit, ajar aku untuk selalu memberi hati. seperti teladan yang kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi.
saat semua terasa berat, saat itu mengecewakan hati kami, kami mau duduk diam. Kami mau biarkan Engkau menjamah hati kami, menyentuh setiap ulu hati kami, agar semua luka yang ada dapat kami balik merasa bahagia. Saat ini di hadapan kami, di tangan kami melihat cahaya lilin menerangi kami. Cahaya yang berarti kami mau belajar seperti ini cahaya ini, yang mau terus menyala walaupun ia tahu itu membukai, walaupun ia tahu pada akhirnya ia akan habis. Kami mau terus belajar untuk mengampuni, membalut luka kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Walaupun itu mungkin bagi dunia dianggap hal yang bodoh, walaupun bagi kami merupakan hal yang sangat sulit kami lakukan, tetapi kami mau belajar seperti lilin yang menyala. Lilin ini seperti harapan yang akan terus menyala di hati kami. Lilin ini akan berguna saat ia tidak dinyalakan. Kasih-Mu akan kami rasakan saat kami belum bisa menghapus luka di hati kami. Bila malam ini, saat ini kami mampu berkata, kami ada semua karena kasih. Engkau lihat hati kami, Yesus. Masih ada ganjalan di hati kami. Padahal sebentar lagi Engkau datang dengan Natal. Kami telah mengakui dosa kami, tapi apakah benar kami bertobat? Atau hanya sebatas ucapan bibir kami? Masihkah kami menganggap kami yang paling benar? Masihkah kami membiarkan ego kami merajai hati kami? Tidak gampang sadar, luka yang ada di hati kami tetap ada. Malam ini kami mau belajar untuk menyembuhkan luka di hati kami dengan membawanya kepada Engkau melalui doa, melalui setiap perjumpaan kami dengan sesama kami. Engkau datang ke dunia bukan untuk orang yang tidak terluka, tapi Engkau datang ke Yesus untuk orang yang terluka, dan Engkau datang untuk kami. Bapa, sentuh hati kami, ubah hidup kami menjadi baik, karena kami mau untuk menghapus semua luka kami. Di dalam nama Yesus Putra. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Bapa, sentuh hati kami pribadi dan pribadi. Kita akan ini sampai dengan Tuhan cintai
bagai lilin yang terus menyala dalam gelap, bagai air yang terus mengalir tanpa peduli siapa yang dapat airnya. Kami mau terus menjadi saksinya itu, mau terus belajar mengampuni dalam keluarga inti kami, dalam keluarga besar kami, dalam lingkungan kami, baik di lingkungan rumah kami maupun di lingkungan pekerjaan kami, dan juga di dalam komunitas kami. Saya ingin kita menghadiri hadapannya. Kita ungkapkan segala luka di hati kita dalam doa kita di hati kita. Dan apa jadi tujuan kita untuk mengampuni setiap luka yang ada di hati kita. Kita akan tulis satu refleksi iman kita. Kita akan bawa dalam doa untuk setiap luka yang terjadi. Bapak Ibu dapat menulis semua begitu doa ke Tuhan yang timbul dalam luka agar kertas itu lagi siapkan. Mungkin bagi kita akan terasa sulit, tapi kita percaya semua akan dapat kita lakukan saat kita bersama dengan Yesus. Di pujian silakan kalau menuliskan juga. Tuliskan segala luka yang ada dan apa yang menjadi doa kita untuk tahun 2026 ini. Karena kita akan menyambut 2026 dengan hati yang tanpa luka. Kita pandang dirinya selalu menyala apapun kondisi yang kita hadapi. Begitulah tujuan kita untuk menyambut Natal. Mungkin kita akan menuliskan, Bapak, aku mau belajar mengampuni dia yang menyakiti hati, yang membuatku terluka di tahun 2025. Aku ingin dipulihkan. Bapak, aku ingin belajar tentang mengasihi mereka yang telah menghakimi hidupku. Bapak, aku mau belajar untuk mengasihi sesama yang membuatku terluka. Aku mau belajar mengasihi keluarga-keluarga. Aku mau belajar seperti diri yang mau terus menyapa. Karena aku tahu Yesus datang untuk mereka yang terluka. Ia dekat dengan mereka yang hatinya patah dan terluka. Dan ia datang untuk menyembuhkan. Bila saat ini aku marah kepada seseorang, aku tuliskan, Bapak, aku mau belajar sabar untuk orang itu. Bila aku merasa kesal akan satu kejadian, atas satu peristiwa yang membuat aku merasa begitu sedih, aku mau menuliskan semua peristiwa itu. Aku mau belajar untuk menjadikan bagian dari hidupku, di mana aku merasakan kasih Tuhan.
untuk setiap kertas yang telah ditulis. Silakan ditaruh di dalam tempat yang disiapkan untuk kita doakan bersama. Mungkin rasa susah atau sulit dilakukan, tapi percayalah, bagi Allah tak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu kita tumpahkan hati kita ke depan, ke tempat kertas dan doa atau doakan. Saat ini kami pasrahkan seluruh luka-luka di dalam hati kami. Bapak, mungkin kami merasa hidup kami tidak terluka saat ini. Tapi Engkau yang tahu, Bapak. Engkau yang tahu, Tuhan, kedalaman hati kami. Bila Tuhan masih
segala luka, segala ego, segala kesombongan. Kami mau hancurkan di dalam nama Yesus, Bapa. Biarlah hanya damai dan sejahtera terus diam di dalam hati kami, Bapa. Ora maya sekian, sekian, sekian. Terima kasih Tuhan, Kau telah membani setiap luka dalam hati kami. Oleh kuasa darah Yesus, Engkau telah menyembuhkan segala luka kami, Bapa. Apapun yang kami jalani selama setahun ini, Tuhan, baik yang baik maupun yang buruk, Tuhan, saat ini kami rindu, Tuhan, untuk mengubah hidup kami semakin lebih baik lagi, Bapa, di hadapan. Kami mau tanggalkan segala kelemahan kami. Kami mau tanggalkan, Tuhan, segala yang tidak baik dalam diri kami. Singkapkan kami, Bapa. Jadikan kami menjadi-Mu yang baik. Jadikan kami seperti emas yang murni. Dan hidup kami sungguh berkenan, Bapa, untuk menyambut kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus yang saat ini kami nanti-nantikan, Bapa. Oh, Ramata Sekere, oh Ramaya Sekere, Ramata Sekere, Ramaya Sekere. Bapa, kami juga mau serahkan seluruh harapan kami, di mana kami rindu, Tuhan, untuk meninggalkan segala yang tidak baik dalam diri kami. Kami mau diubahkan menjadi pribadi yang sesuai dengan Yesus Kristus, memiliki kasih, memiliki cinta yang tulus. Biarlah itu ada dalam diri kami, Bapa. Biarlah di akhir tahun, penghujung tahun ini, Tuhan, segala yang tidak baik kami lepaskan, Bapa. Kami lepaskan, Bapa. Engkau ganti dengan kasih-Mu, Bapa. Engkau ganti dengan kelembutan hati-Mu, Yesus, dalam diri kami. Berikan kami kekuatan, Bapa. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh menjalani hidup kami dengan baik, Bapa. Karena kami percaya, Bapa, saat tangan-Mu yang memegang kendali hidup kami, Bapa. Apapun tujuan hidup kami ke depan, apapun harapan kami ke depan, Bapa, kami percaya, Tuhan, Engkau yang akan mengangkat kami menjadi pemenang atas segala beban-beban kami, Tuhan, atas segala sakit penyakit kami, Bapa. Biarlah Engkau yang mencurahkan rahmat-Mu bagi kami di tempat ini, Tuhan. Rahmat pengampunan, Bapa. Oh, nama Sikir, Sikir, nama Tasya. Oh, Rapa, ya Sikir. Ampuni kami, Bapa. Ampuni kami, Bapa. Oh, Rapa, Sikir. Kami mau membuka lembaran baru, Bapa. Biarlah kami, Tuhan, di tahun 2006 nanti, kami sudah menjadi pribadi yang sesuai dengan pribadi Yesus Kristus. Teguhkan iman kami, Bapa. Kuatkan kami, Bapa, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Waktu-Mu tiba, kami pun layak di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah Engkau menulis setiap nama-nama kami, Tuhan, di dalam kitab suci, di dalam kitab surga-Mu, Bapa. Sehingga pada saat Engkau panggil kami ke hadapan Engkau, Tuhan, kami boleh ada berada di sisi kanan-Mu, Bapa. Kami mau membawa hidup kami di dalam tuntunan kasih-Mu, Bapa. Kami serahkan segala pergumulan kami, Bapa. Segala sakit penyakit kami, Bapa. Engkau hempaskan segalanya, Bapa. Oleh kuasa darah Yesus, mengalir dalam setiap diri kami, Bapa. Tidak ada yang Kau lewatkan satu pun di antara kami di tempat ini, Tuhan. Oh, Rama Sekian, oh, Rama Sekian. Kami percaya, Bapa, setiap harapan yang telah kami tulis dalam kertas ini, Engkau telah mendengarnya, Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik, karena Engkau Bapa yang peduli. Terima kasih, Bapa. Semua harapan dan doa yang telah kami tulis, kami serahkan kepada Engkau, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.
Kau terima yang menjatuhkan, kau jangan. Pernikahan kami ini, kami percaya setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, kami serahkan kepada Tuhan. Saatnya kami akan membuka hati kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami mau semakin mengenal Engkau dengan lebih melekat. Kami mau menyembah Engkau, merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Inilah kami, anak-anak, rindu dalam penyembahan, kehadiran-Mu yang tulus. Dalam kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat pun terjadi. Kita bangkit berdiri.
yang boleh kami rasakan, setiap pengampunan yang boleh kami terima, dan setiap kebenaran yang Tuhan sudah janji. Terima kasih untuk segala perenungan yang sudah dibawakan oleh Bro Charles, dalam menjadi berkat bagi setiap hati jiwa kami yang ada di rumah. Saatnya Tuhan, kami senantiasa merenungkan apa yang terjadi dalam hidup. Berkati setiap apa yang dilakukan Bro Charles, pekerjaannya, keluarganya, kesehatannya, terlebih-lebih dalam pewartaannya, boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Ini saatnya kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, di malam persembahan kami yang kami berikan dengan segala ketulusan. Karena kami tahu kalau adalah Tuhan dan Pekasara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekarang dulu kita lakukan persembahan, kita akan satu pujian Allah dipuji. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah, setiap berkat.
yang boleh terjadi di tempat ini. Kalau kami boleh merasakan indahnya hadirat, kami boleh merasakan Engkau benar-benar memeluk setiap kami. Biarlah kami boleh mengakhiri perjalanan kami di tahun 2020 dengan penuh rasa syukur karena penyertaan yang sempurna. Dan kelak biarlah kami boleh memulai kehidupan kami yang baru. Ketika kami boleh menyambut Natal, ketika kami boleh menerima anugerah Tuhan melalui putra-Mu yang tunggal, dan kami boleh memasuki tahun 2020 dengan optimis bahwa Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap memegang tangan kami dalam hal dan tidak pernah meninggalkan kami untuk berfungsi. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percayakan kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami percaya Tuhan ada dan menyertai kami. Sertai seluruh aktivitas kami, dan lebih-lebih untuk setiap pelayanan kami sekecil apapun Tuhan, kami mau serahkan ke dalam Tuhan. Limpahkan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, boleh berkumpul dengan keluarga kami dan membagikan sukacita yang kami dapatkan di tempat kami. Sebab kepala Tuhan dan pengacara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah kita tetap sukacita dalam mengakhiri dan menyambut Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita katakan bersukacita di dalam Tuhan itu luar biasa. Hidup bersamamu, hidup yang benar.
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nah itu foto bener tuh. Nah, itu ada jemput.